Priska. Ini pasangan suami istri yang peniaga, mereka businessman, businesswoman, Aquila dan Priska. Priscilla atau Priska. Ada dua sebutan nama dia. Satu Priscilla, satu Priska. Dua pun ada. Ya. Jadi ada dua sebutan nama Priska atau Priscilla. Ada di Kisah Rasul. Orang yang sama juga, dan Paulus katakan jemaah yang berkumpul di rumah mereka. Nampaknya sebab mereka orang yang berada, jadi dapatlah mungkin bagi makan jemaah yang langsung tidak mampu makan pun sebelum mereka melakukan sesi kebaktian. Dan penilik dalam 1 Timotius itu memberi tumpangan kan, kalau ada orang pelawak beberapa hari kan, maksudnya penetua itu terpaksa jaga lagi itu orang yang singgah di rumah. Bukan senang lah jadi pemimpin kalau saya baca di dalam. Oke, mungkin sudah. Ya, terima kasih dengan pertanyaan itu. Maksudnya itu, jangan kamu keliru gereja atau jemaah. Setiap kali eklesia atau jemaah itu, maksudnya perkumpulan orang percaya dalam sidang jemaah ini. Jadi surat itu ditujukan kepada perkumpulan orang percaya di kota Efesus, Smyrna dan sebagainya. Sama ada mereka satu tempat atau beberapa tempat, itu saya kurang pastilah. Tapi seperti yang saya beritahu, kalau kota Roma saya pernah terbaca awal abad yang kedua sudah ada 40. Dan apa yang berlaku di situ? Gereja mereka sangat bersatu. Sekarang kita bagi-bagi kan. Kalau SID pun kita bagi-bagi, apalagi baptis gitu. Dahulu kala untuk 300 tahun pertama, bila jemaah mereka berkembang, kota Rom kan, sebagai contohnya, pastor tetap satu saja. Mereka disebut bishop itu penilik lah. Jadi setiap kota hanya satu pastor. Jadi kelompok-kelompok itu bagaimana buat perjamuan kudus, itu pastor akan melantik itu penetua. Jadi penetua itulah yang ketua-ketua ini gereja-gereja di rumah. Tapi pastor satu. Jadi gereja mereka tetap bersatu. 300 tahun pertama, bila persoalan Tritunggal muncul kan, bagaimana mereka bahas itu? Setiap pastor di kota itu, gembala itu, jadi wakil itu. Mereka kumpul di Naisi untuk di Turki juga saya yang kena gempa. Untuk memang Turki ini selalu kena gempa bumi lah ini. Jadi tapi banyak kita boleh belajari dari sejarah gereja 300 tahun pertama, apalagi dalam Alkitab kan. Paulus tulis surat macam Galatia, jemaah-jemaah di wilayah Galatia, churches. Tapi mereka satu. Tapi mungkin berkumpul beberapa kota, tapi tetap umat Tuhan itu satu. Tiada nama pun kan, hanya church, orang percaya Yesus. Dan saudara boleh lihat, Titus itu di pulau Kreta kan, Timotius itu, suratan Timotius di Efesus. Jadi maksudnya Timotius dan Titus itu dilantik Paulus jadi gembala di sana. Bila perkembang itu dalam suratan Timotius kan, termasuk Titus, kamu lantiklah penetua yang ada persyaratan begitu kan, supaya pelayanan itu terus berkembang. Satu pastor bukan meliput semua kan. Tapi contoh dari Titus dan suratan Timotius itu dicontohi selama 300 tahun. Di mana-mana gereja berkembang itu seperti Rom, pastor satu. Tapi kelompoknya 40 lebih awal abad yang kedua. Tapi mereka bersatu hati. Penetua-penetua melayani semua house church ya, gereja di rumah itu, dan mereka melayani bersama. Oke, ya saya kasih habis dulu ya. Kalau kamu lihat yang Pergamus itu, yang apa yang di sebab tempat sampai hari ini juga, apa kelemahan mereka ini saya terakhir sudahlah, mau dekat 2,5. Makanan persembahan berhala, ayat yang ke-14 kalau saya tidak silap, bab yang kedua, dan berbuat zina atau percabulan. Jadi dua sidang ini bukan saja satu di Pergamus. Kemudian kalau saya tidak silap di Thyatira, nanti kita sambung. Di antara godaan atau pencobaan, tarikan abad yang pertama, dan saya coba beri penerapan masa kini ya.
adalah makan persembahan yang dipersembahkan kepada berhala dan percabulan atau berzina. Yesus pernah katakan, inilah generasi adulterous generation. Ada satu kalimat. Maksudnya dunia ini macam, kalau soal ini pergaulan bebas ini rosak sudah lah kalau dunia. Dan kita perlu pertahankan itu. Jangan ada sesama Kristen yang mengaku Kristen hidup dalam seperti itu, macam berbuat zina ini kepada jemaat yang melakukan dosa itu, hidup dalam percabulan dan penzinaan. Sebab ajaran Kristen itu, kadang-kadang ada orang sangat pintar. Sebab saya mau ulas sedikit. Daud pun ada 7-8 istri. Kadang-kadang orang cakap begitu kan. Abraham ada 2 istri, Musa pun ada 2 istri, Yakub lagi pun 2 kan. Ada gundik, belum lagi Salomo kan. Dan dia yang tulis itu Kidung Agung. Jadi jangan kita silap tafsir itu Kidung Agung. Saya harap kalau kamu baca buku saya, kamu jangan salah tafsir. Sebab waktu Salomo tulis itu Kidung Agung, dalam satu ayat mengatakan ada 60 ratu dan 80 concubine gundik. Adakah kita mau ikut contoh Salomo? Kita sekarang kawin 2 pun tidak boleh. Apalagi 60 ratu, waktu itu dia masih muda. Kemudian dia ada 700 kan tuh, ratu dan 300 gundik. 1000 istri dia. Kita bukan ikut perjanjian lama, jangan kamu ikut. Jadi bila kita baca Kidung Agung pun, jangan kita tafsir Salomo itu contoh yang baik suami. Tapi apa yang dia tulis tentang cinta, percintaan, itu memang baiklah. Tapi kalau kita tafsir secara apa yang Yesus ajar dalam perjanjian baru lah, secara perlu memahami maksud saya. Kadang-kadang ada satu ekstrim, sebab kalau kita tidak langsung mengajar tentang percintaan atau bercinta itu, kita juga terkalah dengan dunia. Sebab gereja ini murung saja, tidak pandai bercinta pun. Tapi dunia hebat, setiap lagu pun kan. Itu masalah kita juga itu. Itu banyak jemaat kita kawin di luar gereja sebab gereja ini terlalu murung lah. So mesti ada balance. Tapi saya harap kamu menangkapi, jangan salah tafsir Kidung Agung. Sebab Salomo bukan contoh yang baik. Dia 1000 perempuan. Tuhan mau kita satu saja kalau berkeluarga, kita setia sampai mati. Dan itulah ada 2 kali. Yang kemudian ini makan persembahan berhala. Ini 2 kali ini gereja di Ranau jemput saya. Saya pura-pura tidak dengar jemputan mereka itu. Mereka mau saya ajar tentang adat ini, sogit lah. Saya bilang, tengok kamu jemput saja pemimpin pusat, mereka yang lebih layak. Saya ajar nanti karena kontroversi lagi. Cukup sudah kontroversi. Kepala saya tidak sanggup tanggung sudah. Jadi saya mengelak tuh. Saya belum pergi 2 kali sudah mereka cadangkan buat seminar. Saya pura-pura tidak dengar itu. Begini. Sampai hari ini juga. Saya beri contoh lah. Kalau budaya ini saya bukan pakar sangat. Cuma kamu tahu kan, di kampung banyak ikut adat kan. Bila ada pelanggaran itu disebut sogit. Nanti sudah sembeli itu ayam, potong-potong tuh kena bagi-bagi lagi itu kan. Kan ya. Bagi saya ini saya terus terang, orang Kristen tidak boleh terima itu. Sebab itu ada bahagian dalam, sebab kena baca-baca tidak tahu apa cara itu. Bagaimana mengelak? Terima kasih ya, kamu bagi jiran saya lah. Kalau kamu berani, tapi susah kan kampung kan? Sebab kita sekampung ini susah kita mau tolak. Inilah kan dalam 2 kali dalam 2 sidang ini mereka karena mungkin menghormati jiran tetangga mereka makan makanan dipersembahkan kepada berhala. Bagi saya kita perlu ada pendirian lah yang kalau saya beri contoh supaya kamu jangan salah tafsir. Sebab dalam kampung itu kalau satu suku saja kan, jadi ada ketua kampung, ada mahkamah negeri. Saya menghormati semua itu. Kalau kita sendiri buat pelanggaran, kita sendiri kena sogit lah kan, kena denda, terpaksa kita ikut. Itu tidak salah, sebab kita buat pelanggaran itu kan.
Kalau tidak kena halau sudah dari kampung kan. Jadi maksud saya kalau kita sendiri yang buat salah, karena denda ikut adat kampung, patuhi itu, tidak ada masalah. Kalau mau bayar 10 ayam, kamu bayar saja sebab kamu sendiri buat salah. Jadi kamu tanggung kesalahan. Tapi kalau orang lain dan kamu dibagi-bagi itu dengan cara yang halus, nah kamu pandailah mengelakkan main kungfu macam saya kan. Kalau saya tidak main kungfu, semakin banyak kena timpa atas kepala saya. Ya saya jadi hamba Tuhan ini mau pensiun pun semakin banyak orang benci. Susah juga tidak lain. Saya berusaha untuk menyatakan kebenaran di hadapan semua orang, di hadapan Tuhan juga. Jadi itulah contohnya dua itu, kelemahan yang Tuhan tegur di Pergamus, dan saya beri sedikit penerapan. Kita harus betul jaga kehidupan kita, pergaulan kita, pertahankan untuk perkawinan yang kudus, dan yang kedua kita elak dari makan makanan macam penyembahan berhala. Ada kaitan dengan berhala pun kita coba elak. Kita tidak mau Tuhan murka atau cemburu, sebab dalam Korintus cukup jelas bahwa itu menimbulkan kecemburuan Tuhan kalau kita ada bahagian dengan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ini saya harap kamu paham. Ini saya punya pendirian lah. Kita masing-masing pikirlah, okay? Dan saya boleh tambah di satu. Ini terakhir sudah. Sebab saya pastor sekian lama, 20 lebih tahun. Memang saya sudah banyak kali kendali pertunangan. Dan saya pastor gereja apa? Gereja bahasa Melayu kan. Maksudnya kebanyakan suku-suku tempatan yang saya bukan pakar itu, tapi saya ikut peraturan SIB kan, ada Bora kan, jadi ada satu kali saya kendali di pertunangan, dan itu penetua mewakili keluarga yang lain sebelah. Bila mulai sudah bicara itu, buka cerita, ada satu wakil dari keluarga yang lain mau minta bayar buka cerita. Kamu paham maksud saya? Ya kan? Nanti kebetulan yang ini dua perempuan, lelaki dan perempuan pun jemaah di mana saya jadi pastor. Dan waktu itu saya pengurusi mati sidang nih, dibantu dengan penetua. Keluarga dua-dua pun Kristen, jadi tidak ada masalah. Surat SIB masih isi. Kan? Saya sudah buat banyak kali, dari Likas pun tidak tahu berapa pasangan. Saya urus pertunangan, perkawinan, counseling. Saya tidak ada license, itu lain lah, itu kerajaan punya. Tapi yang proses itu saya sudah banyak kali. Sampai ada penetua sekarang, deacon di Likas pun saya yang urus perkawinan mereka. Mereka sudah anak remaja, sudah itu cerita lama sudah. Oke. Jadi ini cerita lah. Sebab perempuan ini dia punya kakak masih bujang. Sampai itu, mau bayar duit lagi, melangkah dia bilang. Kamu paham? Tidak boleh melangkah, apa kan? Saya tidak tahan bro. Dia bilang, minta maaf ini. Kita ini semua Kristen. Setahu saya kita ikut peraturan SIB. Janganlah kita semua itulah. Saya cakap dengan pelan, bukan saya tinggi suara pun. Ada penetua jadi saksi, ada dua penetua juga sama saya. Tapi saya mewakili Tuhan, mewakili jemaah SIB bahkan, yang ada peraturan SIB sekian lama. Saya pernah melayani di pusat. Saya bukan seberangan cakap. Dan las-las itu penetua, macam dia marah, ini penetua SIB. Pastor, kalau ikut cara kamu, tidak ada orang boleh kawin di kampung saya, dia bilang. Maksudnya macam mereka terlalu taksub dengan adat kampung. Jadi saya kasih teologi lagi. Tengok, saya kasih tahu mereka tentang Yakub. Itulah masalah ini, melangkapnya masalah saya bilang. Itu Laban pun begitu kan? Adik yang dia cinta itu, dia kasih lagi kakak dia tidur sama si. Saya kasih teologi, mereka tercengang, dia boleh jawab saya. Janganlah kita ikut ini. Tiada masalah itu. Saya doakan kakak dia kalau dia ada jodoh, dia kawin juga itu. Tidak bayar ini. Kamu mau taat dengan adat atau
kebenaran itu kamu pilihlah.